Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang kita pijakan sekarang ini usianya sudah berusia miliaran tahun. Dan akhirnya bumi dihuni oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Menurut ahli tafsir, ternyata sebelum Nabi Adam diturunkan, bumi ini sudah diisi oleh makhluk yang bernama Tabirun Nasar. Tabirun Nasar adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi. Lantas, sejenis apakah Tabirun Nasar dan bagaimana bentuknya? Inilah gambaran Tabirun Nasar dan makhluk-makhluk yang mengisi bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Menurut ahli tafsir, saat bumi berusia 8.000 tahun, keadaannya masih kosong dan masih banyak biji-bijian seperti biji sawi putih. Kemudian Allah menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat, ketika Allah menurunkan Tabirun Nasar ke bumi, Allah mengatakan kepada Tabirun Nasar yang berbunyi, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu sampai habis. Apabila telah habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Hal itu diperkuat oleh perkataan para ahli yang meyakini bahwa di saat bumi berusia 8.000 tahun dan dalam keadaan masih kosong, saat itu sudah banyak biji sawi putih. Maka Allah menciptakan seekor unggas dengan nama Tabirun Nasar. Maka unggas Tabirun Nasar memakan biji sawi tersebut. Namun pola dan juga jarak waktu yang berbeda. Pertama, Tabirun Nasar memakan biji sawi 1 butir per hari. Kemudian semakin menipis, ia memakan 1 biji per bulan. Takut akan kematian, sampai-sampai ia memakan 1 tahun sekali. Meskipun ia memakannya hanya 1 tahun sekali, pastinya biji sawi itu tetap akan habis dan akhirnya unggas Tabirun Nasar pun mati. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, Allah menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung Allah ciptakan. Apabila ada seorang yang meninggal, maka Allah ganti dengan 1 laki-laki untuk mengisi bumi. Masing-masing dari mereka berusia 70.000 tahun. Kabarnya, 1 tahun pada saat itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala 70 orang laki-laki itu meninggal, lalu Allah menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Lalu Allah mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun golongan jin itu tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah pun mematikan jin itu. Setelah Allah menciptakan Tabirun Nasar dan jin itu mengisi kekosongan bumi, dan kemudian Allah mematikannya, selanjutnya Allah menghadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti binatang yang keluar dari neraka. Kemudian lahirlah dari pasangan makhluk tersebut sebuah anak yang diberi nama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil melakukan peribadatan kepada Allah selama 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah mengangkat Azazil ke langit pertama. Di langit yang pertama, Azazil pun tekun beribadah. Maka Allah menganugerahkan kepadanya sayap untuk bisa terbang. Kemudian Allah menyuruhnya untuk tinggal di langit kedua seraya beribadah selama 1000 tahun. Singkat cerita, tiap-tiap lapisan langit itu ia tempati untuk melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam menurut kebanyakan ulama. Saat Azazil diangkat ke langit, di situ pula Allah menciptakan makhluk lain, yaitu Janna yang berasal dari bangsa jin. Janna mengisi bumi selama 70.000 tahun lamanya, hingga akhirnya melahirkan anak cucu. Kemudian Janna merasa sombong dan kufur, maka Allah mematikan makhluk yang bernama Janna tersebut. Kemudian sebagai pengganti Janna,
Allah menciptakan makhluk yang bernama Banul Jannah atau Bananul Jannah. Banul Jannah mendiami bumi selama 18.000 tahun, hingga akhirnya dimatikan oleh Allah karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu di atas langit, Azazil dan para malaikat masih khusyuk beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan satu permohonan kepada Allah untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan membuat kebaikan kepada Allah. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Kemudian turunlah Azazil bersama 700 malaikat mengiringinya ke langit ke-6. Singkat cerita, setelah merasa cukup melakukan peribadatan di langit ke-6, Azazil memohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit ke-5 dan seterusnya, hingga sampailah di langit dunia. Setelah di langit dunia, Azazil kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan kembali ke bumi. Ia melakukan permohonan yang berbunyi, "Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini dan para malaikat untuk berbuat kebaikan ke hadirat-Mu di muka bumi ini." Kemudian Allah mengabulkan permohonan Azazil itu. Maka diturunkanlah ia bersama para malaikat yang mengiringinya untuk melakukan peribadatan dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena berbuat kerusakan di bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya, Azazil mengungkapkan isi hatinya yang amat betah dan nyaman di muka bumi, hingga ia kembali memohon kepada Allah untuk tetap tinggal selamanya menetapi bumi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari, Allah menurunkan keterangan kepada Azazil yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah pun berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang dimaksud khalifah pada surat Al-Baqarah tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Ia akan menggantikan iblis yang sebelumnya berbuat kerusakan di muka bumi. Ia nantinya yang akan menjalankan syariat Allah di muka bumi. Disebut dengan khalifah karena Nabi Adam nantinya juga akan digantikan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Secara singkat, setelah mendengar itu, Azazil menghasut para malaikat dan mengatakan kepada Allah untuk tidak menjadikan khalifah di muka bumi ini karena takut akan berbuat kerusakan seperti yang sudah-sudah. Namun sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan mengetahui dari apa makhluknya. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan pengetahuan dan juga ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Di saat itu pula Allah menyuruh Azazil dan juga para malaikat untuk menguji Nabi Adam dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhasil, Nabi Adam pun bisa menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi mengenai kepintaran Nabi Adam. Karena keutamaan Nabi Adam inilah, Allah menyuruh para malaikat dan juga Azazil untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sontak para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Azazil. Azazil menentang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Atas kesombongannya, Azazil mengatakan kepada Allah, "Aku lebih kuat dan aku lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari saripati tanah." Singkat cerita, setelah mendengar pengakuan Azazil, Allah pun murka dan melaknat Azazil menjadi iblis atas keangkuhan dan juga kekufurannya. Itulah kisah singkat Tabirun Nasar dan beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi. Namun kebenarannya hanya Allah yang mengetahui.
Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah untuk menjadi pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan Hawa itu dahulu ditempatkan di surga. Lalu Allah menghukumnya dengan menurunkannya ke bumi lantaran berbuat kesalahan. Bumi yang dipijak keduanya memang sudah ada jauh sebelum penciptaan Nabi Adam dan Hawa. Lalu siapa penghuni bumi sebelum Nabi Adam? Beberapa ulama mencoba menafsirkan seperti Imam Ibnu Katsir. Yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin. Lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus malaikat yang kemudian ia menjadi iblis karena menolak bersujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis yang terkutuk ini, yang dihukum ini, membunuh mereka semua kecuali yang lari ke gunung dan ke laut. 3 umat sebelum Nabi Adam adalah, yang pertama adalah Banul Jin, Banul Jan, yang kedua Banul Ban, dan yang ketiga adalah Izajil. Mereka semua termasuk bangsa jin. Mereka semua suka bertempur dan membuat kerusakan di bumi. Akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, menggantikan bangsa jin. Riwayat lain menyebutkan makhluk pertama yang diciptakan adalah pena atau kolam. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Setelah Allah menciptakan kolam, kemudian dilanjutkannya dengan penciptaan tinta. Selanjutnya Allah menciptakan air, kemudian arsy, kursi, lauh mahfuz, langit dan bumi, malaikat, surga, neraka, jin, dan iblis. Kemudian Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.